Pemirsa, seorang pengemudi taksi online mengamuk dan menolak ditindak petugas Satpol PP. Perdebatan terjadi saat razia kepatuhan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya kenapa? Bapak ikutin dulu arahannya. Tadi Bapak nggak pakai masker kan? Pakai nih, pakai. Tapi tadi diturunin, nggak ketutup. Saya lagi ngomong sama ibu itu. Bapak. Saya lagi jemput. Pria yang mengaku pengemudi taksi online ini terus berdalih dan mencoba kabur saat akan ditindak petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Perdebatan antara petugas dan supir pun terjadi cukup panjang. Namun akhirnya supir taksi online ini pasrah dan menjalani sanksi sosial dari petugas dengan membersihkan jalanan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain sopir taksi online, petugas juga menindak sopir angkot yang tidak memakai masker. Pada hari kedua operasi kepatuhan PSBB transisi fase kelima digelar, petugas masih mendapati banyaknya pelanggar yang sebagian besar tidak menggunakan masker dengan benar. Sanksi sosial menyapu jalan pun dijalani karena tak mampu membayar denda administrasi sebesar Rp250.000. Pemerintah DKI Jakarta berencana menjadikan jalur tol untuk pesepeda balap, namun aturan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR. Bersepeda yang kini menjadi tren gaya hidup warga Jakarta membuat jalanan dipenuhi pesepeda, apalagi saat Car Free Day Jakarta. Tidak ketinggalan, pesepeda balap juga ikut meramaikan jalan-jalan. Karena kecepatan yang dinilai lebih tinggi dari pesepeda biasa, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat yang meminta izin kepada Kementerian PUPR untuk menjadikan tol Cawang Tanjung Priuk sebagai lintas sepeda balap atau road bike. Namun hingga kini kementerian masih belum memberikan keputusan. Nah, kita tentu menunggu keputusan dari PUPR. Kalau nanti misalnya disetujui, tentu kita akan membuat kajian-kajian bagaimana cara pengamanan dan sebagainya. Kalau memang tidak disetujui, ya sudah kita ikuti keputusan pemerintah. Gitu. Dalam surat yang beredar, pemerintah DKI Jakarta meminta izin untuk menggunakan sisi barat ruas tol Kebonanas hingga tol Tanjung Priuk. Rute yang bisa dilintasi sepanjang 14 km. Jika disetujui Kementerian PUPR, pesepeda balap bisa melintasi tol ini setiap hari Minggu pukul 6 hingga 9 pagi. Ikatan Sport Sepeda Indonesia menyambut baik wacana yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun mereka juga meminta agar pemerintah mengkaji lebih lanjut aturan ini agar keselamatan pesepeda bisa lebih terjamin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap hobi bersepeda ini direspon oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan kita akan berbincang langsung terkait dengan wacana ini dengan salah satu komunitas sepeda, Mas Emil Purwana, Wakil Ketua Umum ISSI DKI Jakarta. Dan juga telah bergabung bersama iNews Siang, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Selamat siang, Mas Emil dan Pak Syafrin. Selamat siang, Pak Syafrin. Selamat siang, Mbak Dita. Selamat siang, Mas Wilson. Selamat siang, Mas Emil. Baik. Ya, siang, Pak. Saya akan ke Mas Emil terlebih dahulu. Sebagai pecinta komunitas sepeda, sebenarnya Anda setuju tidak dengan wacana Gubernur DKI Jakarta ini? Jadi begini, secara prinsip kami setuju dengan wacana terkait dengan antusiasme Pak Gubernur dalam hal komunitas sepeda atau bersepeda ini. Kita tahu bahwa sekarang euforia sepeda ini sangat meningkat dan tentu nilai positifnya adalah meningkatnya kesehatan ya gitu. Jadi kita dengan berolahraga kita bisa meningkatkan kesehatan yang mana sekarang mungkin imunitas badan tubuh ini kan menjadi salah satu key dalam hal melawan pandemi corona ini. Gitu. Baik, Mas Emil, apakah dari aspek keselamatan ketika nantinya diizinkan masuk ke jalur tol ini juga telah Anda pertimbangkan? Jadi gini, terkait dengan keselamatan tentu kami dari ISSI DKI tentu menggarisbawahi yang pertama adalah keselamatan, karena dengan selamat kita nantinya bisa sehat.
tentu kajian bahwa sepeda yang nantinya boleh masuk ke jalan tol, kami sangat yakin bahwa rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, baik dari DKI maupun pusat, tentu sudah mempunyai kajian yang komprehensif, kenapa dan bagaimana bahwa akhirnya nantinya apabila memang disetujui, komunitas sepeda, terutama sepeda road bike ini bisa dan boleh menggunakan ruas jalan tol tersebut. Baik, kita ke Pak Syafrin Liputo, Kadis Perhubungan DKI Jakarta. Pak Syafrin, hingga saat ini Kementerian PUPR masih belum memberikan jawaban kepada pemerintah DKI. Nah, tapi sejauh ini seperti apa kajian terhadap keselamatan pesepeda balap nantinya Pak di tol? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi terkait dengan rencana untuk memisahkan pelaksanaan kegiatan bersepeda khususnya para komunitas road bike ini, itu berawal dari hasil pantauan kami pada setiap pelaksanaan jalur sepeda hari Minggu di kawasan Sudirman Tamrin dan Merdeka Barat. Para pesepeda luar biasa animonya, begitu tinggi keinginan mereka untuk bersepeda di ruas jalan tersebut. Dan kemudian karena begitu banyaknya yang bersepeda, ada satu komunitas road bike ini yang kemudian tentu dengan kecepatan dan karakteristik yang berbeda dengan sepeda pada umumnya, ini akhirnya mereka beralih dan menggunakan lajur lalu lintas yang bersama-sama dengan kendaraan bermotor. Tentu ini sangat membahayakan dari aspek keselamatan, baik itu pesepeda maupun pengguna ruang lalu lintas lainnya. Oleh sebab itu, oleh Pak Gubernur, ada ide beliau adalah dipisahkan, karena memang prinsip dari lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagaimana kita memisahkan kecepatan antara satu kendaraan dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Baik. Pak Syafrin. Dan kemudian kami mencoba melakukan identifikasi, didapatkan bahwa ruas yang cukup memadai sesuai dengan karakteristik komunitas road bike ini adalah di jalan tol. Jadi di jalan tol itu kami sampaikan dari aspek keselamatan, di sana tidak akan ada percampuran antara pesepeda dengan kendaraan bermotor, karena ruas jalan yang misalnya diizinkan oleh Pak Menteri PUPR, maka di ruas jalan tersebut dari Cawang sampai dengan Tanjung Priuk itu di sisi baratnya itu akan ditutup dan tidak boleh ada kendaraan yang melintas. Akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan penggunaannya pun itu hanya setiap hari Minggu jam 6 sampai dengan jam 9. Setelah itu ruas jalannya dibuka kembali berfungsi seperti biasa. Artinya akan ada manajemen dan rekayasa lalu lintas di sana. Baik. Nah, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan ISI, di sini ada juga Mas Emil, bahwa saat ini data komunitas road bike di Jakarta itu ada sekitar 33 komunitas. Ini tentu sebuah angka yang cukup besar, karena dalam kegiatan harian mereka ada sekitar 150 sampai dengan 200 komunitas road bike ini yang beraktivitas setiap hari di Sudirman Tamrin, dan kemudian setiap hari Minggu angkanya bisa 2 sampai 3 kali lipat, sehingga ini harus kita fasilitasi. Dan kemudian juga tadi seperti disampaikan bahwa saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, respon dari pengelola jalan tol sendiri bagaimana, Pak? menjadi alat olahraga. Kami sudah melakukan koordinasi, jadi sebelum Pak Gubernur melayangkan surat kepada Pak Menteri PUPR untuk mendapatkan izin, kami sudah berkoordinasi dengan BUJT yang menjadi alternatif untuk lokasi road bike event ini. Itu sudah dikoordinasikan dan prinsipnya ini bisa kita lakukan. Tetapi tentu dari kajian secara komprehensif yang saat ini juga dilakukan kami bersama-sama dengan pihak Ditjen Bina Marga dan juga BPJT, tentu di sana akan ditentukan apakah ini disetujui atau tidak. Saat ini kami bersama-sama sedang mendetilkan kajian terkait dengan rencana implementasi road bike event di jalan tol ini. Demikian Mbak Dita. Baik, saya ke Mas Emil. Mas Emil, melihat seperti ini nanti ternyata jalan tol ditutup hanya untuk pesepeda. Nanti bagaimana sosialisasi sendiri dari pihak pesepeda antar komunitas sepeda agar menggunakan tol ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Jadi mungkin kalau sosialisasi kita sekarang sangat mudah ya dengan adanya sosial media, baik Instagram, Twitter, dan lain-lain. Mungkin, tapi sebelum ke sana mungkin Pak Kadis, tambahan dari kami.
kalau misalnya memang jalan tol ini nantinya akan ditutup, mungkin yang harus kita pertimbangkan adalah nantinya apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan. Kita bicara terjadi eksiden dan insiden di dalam jalan tol itu sendiri, yang nantinya mungkin akan membutuhkan misalnya kendaraan ambulan ya. Dan apabila nanti jalan tol tersebut ditutup dan nanti kendaraan itu mungkin tidak boleh naik, nah itu nanti akan sangat mungkin akan menyulitkan apabila dibutuhkan evakuasi. Gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh, mungkin Pak, jadi mohon maaf, mungkin kalau saya boleh ada ide yang lain, mungkin jalan layang non-tol bus itu kan waktu sebelum dipergunakan menjadi jalur Transjakarta atau bicara busway, kenapa misalnya di situ gitu kan, mungkin kita bisa pakai di situ, karena kalau di situ kan di tengahnya kan ada shelternya kan gitu Pak. Jadi mencari alternatif lain selain jalan tol yang memang harus dilihat utama itu adalah aspek keselamatan, tidak hanya terpaku pada antusiasme masyarakat. Terima kasih Mas Emil dan juga Pak Syafrin, terima kasih atas waktunya bergabung di iNews Siang. Pemirsa, unik dan indah, jalanan kompleks disulap menjadi sungai buatan. Wow, seperti apa ya nanti lukisannya kita lihat pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di iNews Siang.